Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi UTS Geografi untuk kelas 12. Oke, kita next. Yang pertama kita akan bahas tentang pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan itu adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat dan dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi dari perkembangan daerah di sekitarnya. Oke, kalau misalkan dibuatkan gambar, maka akan terbuat seperti ini. Jadi, pusat pertumbuhan itu akan berada di tengah-tengah, ya. Jadi, jadi pusat pertumbuhan itu akan berada di tengah, sedangkan wilayah yang lain itu akan berada di sekitarnya. Kita akan memberikan contoh pusat pertumbuhan itu seperti di Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk yang bulat-bulat biru ini kita ibaratkan seperti ini daerah Bekasi, ini adalah Tangerang, ini adalah Bogor, terus ini adalah Banten gitu ya. Jadi kalau untuk daerah di sekitarnya itu pasti nanti akan terpengaruh dari pusat pertumbuhan yang ada di tengah-tengah. Jadi daerah-daerah di sekitar Jakarta itu nanti akan terpengaruh dari pertumbuhan yang ada di Jakarta itu. Jadi biasanya daerah-daerah yang di sekitar pusat pertumbuhan itu menjadi daerah pensuplai faktor produksi yang ada di pusat pertumbuhan. Contoh misalkan Jakarta. Jakarta kan banyak kawasan industri, butuh tenaga kerja, butuh yang namanya bahan baku. Nah, itu biasanya disuplai dari daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan. Nah, untuk pembagian wilayah pertumbuhan yang ada di Indonesia itu sudah saya rangkum di slide selanjutnya. Oke, kita next dulu. Oke, di sini ada pembagian wilayah pembangunan di Indonesia itu terbagi menjadi 4 region utama atau 4 wilayah utama. Itu yang pertama adalah region A, region B, C, dan D. Nah, ini mewakili ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk region A itu dibedakan atau dibagi lagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama wilayah Aceh dengan Sumatera Utara itu pusatnya ada di Medan atau di Sumatera Utara. Terus yang kedua itu Riau dan Sumatera Barat itu pusatnya di Riau. Untuk yang region B itu ada Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dengan pusat di Palembang. Lanjut di wilayah region B bagian kedua itu ada Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jogja. Nanti dia pusatnya ada di Jakarta. Ya, yang ketiga ada Kalimantan Barat. Pusatnya juga di Kalimantan Barat. Untuk region C, Jawa Timur dan Bali itu pusatnya di Surabaya. Terus yang kedua ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya gabung jadi satu. Untuk region D, NTT, NTB, Sulawesi Selatan itu pusatnya di Sulsel. Region D, Sulut sama Sulteng, pusatnya di Sulawesi Utara. Untuk yang terakhir itu ada Maluku dan Papua, pusatnya ada di Papua. Oke ya, jadi pembagian wilayah pembangunan di Indonesia itu terbagi menjadi 4 wilayah utama, dengan setiap wilayah itu terbagi menjadi 2 atau 3 wilayah pembangunan subregion ya. Oke, kita lanjut. Lanjut kita ke tujuan pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Itu yang pertama, memotivasi daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerahnya. Jadi daya saing daerah itu adalah kemampuan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara berkelanjutan, tapi tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Jadi kenapa harus ada pembagian wilayah di Indonesia? Itu kalau misalkan dibagi seperti itu tadi di slide yang sebelumnya,
Itu contoh di daerah region B, wilayah kedua, itu kan ada Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogja. Itu kenapa pusatnya ada di Jakarta? Tujuannya untuk apa? Itu yang pertama adalah memotivasi daerah yang lain untuk meningkatkan daya saingnya. Jadi seperti pusatnya ada di Jakarta, itu Jawa Barat dengan Jawa Tengah dituntut untuk lebih meningkatkan daya saing hasil produksinya di daerahnya masing-masing agar bisa berdaya saing dengan Jakarta gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, kita sudah tahu bahwa daerah di Indonesia itu punya potensinya masing-masing, termasuk yang ada di Lampung sendiri ya. Jadi Lampung itu dia sumber daya alamnya banyak gitu ya. Salah satunya adalah di bidang pertanian saja. Lampung itu untuk padi itu adalah urutan nomor 7 secara nasional. Di jagung, penghasil jagung nomor 3 nasional, penghasil singkong nomor 1 nasional, dan tebu nomor 2 secara nasional. Untuk yang lain seperti ada kopi, lada, sawit, dan karet itu penghasil pertanian tambahan ya. Nah, jadi potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu dimaksimalkan dengan bimbingan atau binaan dari pusat pertumbuhan di masing-masing region tadi. Untuk yang nomor 3, itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan daya saing yang meningkat, otomatis kesejahteraan rakyatnya juga meningkat. Untuk yang nomor 4, untuk memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jadi biasanya di setiap region itu nanti ada penanggung jawabnya tersendiri. Jadi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu kan sebenarnya sudah dilaksanakan dengan adanya otonomi daerah berdasarkan desentralisasi. Jadi setiap wilayah itu pasti ada pemimpinnya masing-masing yang nantinya mengawasi jalannya dari pemerintahan setiap provinsi atau setiap kabupatennya. Terus yang terakhir itu adalah untuk meratakan pembangunan di Indonesia. Jadi biasanya pembangunan di Indonesia itu kan terpusat hanya di pusat pertumbuhan atau di pusat pembangunan setiap region. Kita contoh ambil tadi sama di region B itu ada di subregionnya Lampung, Jakarta, Jateng, Jabar dengan Jogja, itu pusatnya di Jakarta. Jadi biasanya itu kan pusat pembangunan itu biasanya ditujukan ke pusat pertumbuhan dulu, contoh seperti Jakarta. Jadi biasanya ditaruh di Jakarta dulu. Nah, kenapa dibuat pembagian wilayah tadi? Agar nantinya pembangunan itu tidak hanya di Jakarta aja gitu. Jadi juga Jabar itu juga dibangun, infrastrukturnya, Jateng juga, Jogja termasuk dengan Lampung. Sebenarnya kalau Lampung dimasukkan ke subregion bareng sama Jakarta seharusnya lebih mudah ya, harusnya lebih cepat gitu, lebih cepat untuk berdaya saing, lebih cepat untuk memaksimalkan potensi karena binaannya pun Jakarta gitu, yang ngebina Jakarta gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita kembali ke pembahasan. Kita lanjut ke dalam klasifikasi wilayah. Jadi di dalam pembagian wilayah itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah core region. Core region itu adalah inti wilayah. Inti wilayah itu adalah wilayah yang terdiri dari 2 atau lebih daerah atau kota yang memang pertumbuhannya sudah pesat. Contoh Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi gitu ya. Jadi itu gabungan dari 2 atau lebih wilayah atau kota yang memang pertumbuhannya sudah bagus, sudah pesat. Oke, yang kedua adalah reserve frontier region. Jadi itu adalah daerah yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk berkembang. Jadi kata kuncinya apa? Resource. Resource itu berkembang.
tapi juga memang dia ada potensi untuk dikembangkan. Contohnya apa? Daerah transmigrasi, terus kawasan industri, daerah perkebunan. Nah, itu contohnya. Terus yang nomor 3 adalah depressed region. Jadi yang kita garis bawahi yang depressed aja, depresi lah. Nah, depresi itu kan pasti otomatis penurunan, ya. Jadi depressed region itu adalah wilayah yang mengalami penurunan secara ekonomi dan kesulitan untuk berkembang. Contohnya adalah kawasan-kawasan daerah kumuh yang berada di pinggiran kota Jakarta. Itu pasti secara ekonomi pun beda jauh dengan pusat yang ada di Jakarta. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah development access. Itu adalah wilayah yang menghubungkan 2 atau lebih wilayah. Jadi contoh dari Jakarta ke Jogja itu pasti ada alur transportasinya berupa jalan. Nah, jalanan sebagai jalur transportasi itulah yang disebut sebagai development access. Oke, kita lanjut ke special problem region. Itu adalah wilayah yang berlokasi dengan karakteristik tertentu. Contoh wilayah yang ada di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. Itu namanya special problem region. Atau di perumahan militer, itu juga bisa. Oke, sudah ya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten itu yang pertama adalah keselarasan aspirasi pembangunan. Hal ini dikarenakan setiap pembangunan itu tidak hanya diserahkan ke pemerintah pusat, tapi juga harus ada suara atau andil dari pemerintah daerah. Itulah yang namanya nanti akan dijaring aspirasi melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi musrenbang itu sebagai instrumen untuk menjaring aspirasi pembangunan di kancah daerah gitu. Jadi bukan di pusat. Nah, jadi kenapa harus ada musrenbang tadi? Kenapa harus ada instrumen? Itu agar nanti pembangunannya sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada potensi daerahnya dan bisa tepat sasaran. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, itu ada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi ada bedanya. Jadi daya dukung ya. Daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain sehingga adanya keseimbangan ekosistem. Jadi kenapa daya dukung itu penting? Karena sebelum bangun sebuah kawasan industri itu pasti yang dilihat lingkungannya dulu. Ini lingkungannya mendukung atau enggak gitu. Ya kalau misalkan tidak mendukung untuk diadakan kawasan industri, ya seharusnya jangan dibangun di situ gitu ya. Oke, kita lanjut ke daya tampung. Daya tampung itu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat atau energi ke dalam lingkungan tersebut. Contoh, itu penyerapan polutan oleh sungai, kemampuan tanah dalam mengelola sampah. Nah, jadi intinya gimana? Jadi kawasan industri yang akan dibangun itu pasti harus masuk ke dalam wilayah yang memang dia bisa menyerap limbahnya tadi. Lingkungannya gimana nih? Oh, lingkungannya rata-rata aspal. Terus daya serap tanahnya di mana? Kan nggak ada. Gitu ya. Jadi jangan asal bangun tapi tidak diperhatikan ekosistem lingkungannya. Karena kita tahu sendiri bahwa ekosistem itu adalah keselarasan atau keseimbangan kehidupan antara lingkungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidupnya siapa? Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Lingkungannya ada apa? Ada lingkungan yang memang dia unsur biotik dan abiotik. Jadi gitu ya. Jadi jangan langsung bangun-bangun tapi lingkungannya tidak diperhatikan. Oke, nomor 3 yang harus diperhatikan juga adalah rencana pembangunan jangka panjang. Jadi di dalam tata ruang wilayah kabupaten itu memang nantinya ada rencana pembangunan jangka pendek, ada yang jangka panjang. Terus yang nomor 4, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Jadi
di Indonesia itu pastinya ada kawasan yang memang dia ditujukan untuk wilayah industri atau wilayah pariwisata. Itu memang sudah ada plotnya masing-masing, sudah ada tempatnya masing-masing, gitu ya. Sampai nomor terakhir, rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. Jadi tata ruang itu memang seharusnya tidak direncanakan lewat apa ya? Dari kancah provinsi saja atau kabupaten saja, tapi memang dia terstruktur tata ruang dari nasional atau dari negara, terus turun ke tata ruang provinsi dan turun ke tata ruang kabupaten, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang terakhir adalah pusat pertumbuhan yang semakin berkembang, itu berpengaruh pada aspek sosial budaya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah aspek sosial budayanya. Gitu ya. Jadi apa sih yang mempengaruhi dari aspek sosial budaya ketika pusat pertumbuhan itu semakin berkembang? Itu jadi titik bahasan kita. Itu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Tidak hanya pertumbuhan penduduk yang berasal dari kelahiran, tapi juga pertumbuhan penduduk yang meningkat berasal dari adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Gitu. Jadi kita tahu lah di Jakarta itu kenapa paling padat, karena di situ paling mudah cari kerja, kayak gitu ya, fasilitas semuanya ada di sana. Kalau mau cari makanan apa pasti ada di sana. Semua orang pasti tergiur dong ke Jakarta gitu kan. Nah, itulah secara tidak langsung dengan berpindahnya mereka dari desa ke kota itu setiap tahun pun selalu bertambah gitu penduduk di Jakarta. Dan itu pertambahan penduduknya biasanya musiman. Jadi biasanya itu bertambahnya pas waktu habis lebaran. Nah, tuh. Oke, yang nomor 2, semakin cepatnya informasi. Nah, jadi saya punya pengalaman. Jadi dulu punya temen yang tinggalnya di Jakarta. Nah, beliau kuliahlah di Lampung dan mengeluh, ini kenapa ya jaringan internetnya kok lemot gitu. Itu pun padahal di Bandar Lampung itu jaringan internetnya sudah lumayan cepet gitu ya, ibaratnya 5G lah, 4G, 5G, itu pun dia masih bilang ini lemot gitu. Gimana dengan di Jakarta gitu kan, internetnya luar biasa cepet gitu. Data pun kita kalau mau kirim-kirim data cepet kekirimnya gitu. Jadi semakin cepatnya informasi itu juga berpengaruh terhadap aspek sosial budaya masyarakat gitu. Itulah kenapa kayak di Korsel sama Korut ya, untuk Korea Selatan itu kan dia adalah negara dengan internet yang paling cepat di dunia. Jadi kalau ada apa-apa pun dia bisa aksesnya itu lebih cepat gitu. Nggak ada yang namanya loading, nah, nggak ada. Oke, nomor 3, variasi budaya. Variasi budaya ini dipengaruhi karena adanya percampuran budaya atau peleburan satu budaya dengan budaya yang lain. Hari ini dipengaruhi karena apa? Disebabkan karena banyaknya orang dari daerah lain. Kita ambil contoh Jakarta saja, itu ternyata di dalam Jakarta itu tidak hanya orang Betawi saja yang ada di situ. Banyak orang-orang dari daerah lain gitu kan yang masuk ke Jakarta. Secara tidak langsung mereka mengenalkan dengan budayanya mereka yang bawa dari daerah lain, itu meleburlah ke daerah ke budaya yang ada di Jakarta itu. Gitu ya. Oke, yang nomor 4, peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Oke, secara nggak langsung, kalau misalkan kita tinggal di daerah yang notabene-nya itu adalah daerah pusat pertumbuhan, itu pasti nanti skillnya atau ilmu pengetahuannya itu akan beda sama orang yang memang tinggal bukan di daerah yang pusat pertumbuhan, gitu. Sama seperti kita kuliah, gitu. Kuliah di UI sama kuliah di mana nih? Di Saburai pasti beda dong ilmunya gitu. Lebih pinter yang anak UI gitu kan, karena memang dia posisinya berada di pusat pertumbuhan. Orang-orang yang ada di pusat pertumbuhan itu dituntut untuk terus meningkatkan skillnya, potensinya. Kenapa? Karena di sana terus berdaya saing. Kalau kualitas tenaga kerjanya nggak bagus, nah secara tidak langsung dia sudah terkalahkan dengan yang lain
gitu ya. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairah. Nah, silakan belajar. Poin-poin pentingnya silakan dicatat untuk dibuka kembali besok pagi sebelum kalian menghadapi ujian. Ya, semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Ibu Nahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.